Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu ada ya, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam keberkahan dan keselamatan. Amin. Jangan bosan-bosan ya teman-teman lihat channel saya ini, YouTube saya. Kalau saya nongol di beranda kalian, jangan bosan ya. Terus jangan lupa nih yang belum subscribe, yang belum komen, yang belum share, share ya, komen. Barangkali ada yang kita bisa saling berbagi pengetahuan, berbagi informasi. Intinya semoga semua ini bermanfaat ya teman-teman. Burungnya gacor. Teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman mistik di Gunung Kawi. Kita masih sama ya, ceritanya pokoknya masih dengan pengalaman mistis, tentang gunung, tentang hutan. Pokoknya ini semua adalah pengalaman pribadi, tidak ada unsur mengambil dari pihak manapun. Jadi murni pengalaman pribadi saya teman-teman. Oh ya, sekali lagi saya tidak lupa ucapkan terima kasih ya buat yang sudah mendukung channel saya. Semoga ini nanti jadi amal jariah, karena uang dari penghasilan ini akan saya peruntukkan untuk membantu orang-orang di sekitar kita ya, untuk berbagi kepada para lansia dan anak yatim piatu. Itu yang akan kita manfaatkan uangnya untuk itu ya. Jadi kali ini saya akan menceritakan tentang Gunung Kawi. Nah, Gunung Kawi sendiri itu sebenarnya gunungnya tidak terlalu tinggi, tapi di situ banyak sekali bangunan-bangunan yang disakralkan, bangunan-bangunan yang dipakai buat pemujaan. Sebenarnya kalau untuk pemujaan itu sebenarnya kita bukan muja teman-teman, kita hanya ingin dipercepat permohonan. Terkadang orang salah kaprah bahwasanya Gunung Kawi ini adalah tempat untuk mencari pesugihan. Ada juga memang benar kalau Gunung Kawi ini bisa menjadikan seseorang itu kaya, tetapi itu tadi tergantung niat dan kepercayaan. Kalau sebenarnya orang yang ingin menjadi kaya itu teman-teman, dengan cara pintas, yaitu mencari pesugihan itu, tanpa mereka sadari adalah mereka mengambil rezeki dari anak cucunya. Jadi kalau dia sekarang kaya, bisa dilihat orang-orang yang mencari pesugihan itu kalau tidak diteruskan oleh turunannya, maka dia akan kembali miskin dan anak cucunya pun akan menjadi miskin teman-teman. Karena apa? Rezekinya sudah diambil oleh sang pencari pesugihan itu sendiri. Nah, untuk tumbal pesugihan itu bagaimana? Tumbal pesugihan itu adalah orang yang sudah menikmati hasil dari uang pesugihan itu tadi teman-teman. Jadi sebenarnya sengaja atau tidak sengaja, bangsa gaib itu, jin atau iblis itu tidak akan mengambil nyawa seseorang itu tanpa adanya ikatan. Jadi seperti halnya kalaupun tidak ada perjanjian, tidak akan kita menjadi pesuruh mereka. Kenapa? Orang yang mencari pesugihan, orang yang mencari yang dijadikan tumbal itu, di sana mereka akan dijadikan pekerja, sebagaimana mereka para jin kafir dan iblis ini menjadi pekerja untuk memperkaya si tuannya gitu. Nah, sedangkan di Gunung Kawi sendiri
orang-orang itu kalau di Gunung Kawi itu sebenarnya mereka ingin mencari jalan pintas dengan cara memuja pohon Dewandaru itu. Sebenarnya begini teman-teman, kalau pohon Dewandaru itu Dewandaru itu artinya kesabaran ya. Jadi kita memang harus sabar, memang harus dalam mencari rezeki itu sebenarnya harus sabar, harus telaten. Jadi sekarang itu orang tuh sekarang salah kaprah, bukan masalah kita punya Dewandaru terus cepat kaya, tidak. Tapi memang Dewandaru sendiri itu artinya untuk menyabarkan diri. Karena apa? Kita sebagai umat manusia kalau ingin menjadi kaya ya kita harus bekerja, harus telaten, dan harus sabar. Nah, kalau di Gunung Kawi sendiri teman-teman, orang mencari buah Dewandaru ini, mereka menunggu sampai buah ini menjadi jatuh, entah rantingnya entah daunnya jatuh lalu dibawa pulang seperti itu. Ada juga orang yang mencari pesugihan dari Gunung Kawi ini membawa abu bekas hiu tadi. Nah, saya ke Dewandaru itu untuk apa teman-teman? Saya ke Gunung Kawi itu memang saya harus mengumpulkan 7 bunga. 7 bunga itu yang saya ambil dari Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Penanggungan, Gunung Semeru, Gunung Wilis, Gunung Kawi, dan satunya dari Gunung Kelut. Jadi saya harus mengambil itu. Nah, di Gunung Kawi sendiri saya memang harus mengambil Dewandaru itu tadi, bunga Dewandaru. Tapi saya tidak menunggu Dewandaru itu sampai jatuh, enggak. Saya ngambil atas petunjuk yang sebenarnya. Untuk apa? Sebenarnya teman-teman, kalau seseorang ingin ibaratnya lancar rezeki, lancar kehidupannya, lancar dalam segala rumah tangganya itu, di depan rumahnya atau di halaman pekarangan rumahnya bisa ditanemin dengan kembang Wijaya Kusumo, Dewandaru, sama Cempaka Mulya. Kenapa kita harus nanam Cempaka Mulya, Dewandaru, sama Wijaya Kusumo itu? Jadi gini, kalau kembang Cempaka Mulya itu teman-teman, Cempaka Mulya itu bunganya tuh bunga paling wangi itu bunga Cempaka Mulya. Walaupun dia sudah kering, ibarat kata sudah kering, itu baunya tetap wangi sekali kalau Cempaka Mulya itu. Terus kenapa Kak Wijaya Kusumo? Wijaya Kusumo itu bunga yang ibarat kata itu menunjukkan rezeki seseorang, rezeki si empunya. Jadi kalau Wijaya Kusumo itu berbunganya banyak, maka rezeki yang empunya itu akan banyak. Dan bunganya ini teman-teman bisa buat obat, yaitu di obat kanker. Jadi dengan cara dikeringkan terus ditumbuk, diseduh seperti kopi itu. Jadi Wijaya Kusumo itu sebenarnya fungsinya itu. Nah, kenapa kita harus nyari Dewandaru? Dewandaru itu adalah bunga yang untuk segala hal teman-teman. Banyak ahli spiritual yang memanfaatkan bunga Dewandaru ini untuk menarik barang atau harta karun, karena untuk ahli spiritual ini membutuhkan akarnya Dewandaru ini teman-teman, akar Dewandaru. Terus kenapa kok harus Dewandaru? Karena apa teman-teman? Dewandaru ini itu salah satu bunga yang sangat susah untuk ditanam, sangat susah untuk hidup. Jadi makanya kan ada yang jualan hiu itu kan gambarnya Gunung Kawi dengan buah Dewandaru. Nah, itu Dewandaru itu kalau ahli spiritual bilang tuh buahnya para dewa. Jadi
seperti halnya di Gunung Kawi ini, buah Dewandaru ini sangat disakralkan. Jadi bukan kita meminta pada buahnya itu ya, bukan pada buahnya atau buah bunganya Dewandaru. Kalau bunga Dewandaru ini kecil-kecil, bentuknya kecil-kecil, terus buahnya itu bulat seperti buah cermai itu, cuman dia kalau masih kuning itu agak asam, kalau udah merah itu dia agak sedikit manis tapi tetap asam juga buahnya. Saya waktu di Gunung Kawi juga makan beberapa biji. Dan perlu diketahui juga bahwasanya Gunung Kawi yang ada makamnya itu sebenarnya itu bukan makam, teman-teman, tidak ada jasad di dalamnya kalau menurut saya ya. Tapi mungkin penilaian orang berbeda-beda. Karena pas saya sempat tidur di situ semalam, terus saya mohon ditunjukkan apakah benar di sini ada makam. Ternyata tidak ada jasadnya. Seperti halnya, mohon maaf, saya pernah ke makamnya yang Sampurnyowo di Pengadep, yang bilang kalau di situ tidak ada jasadnya, makanya saya sampai sekarang tidak diperkenankan untuk ke Pengadep. Jadi kalau menurut saya mungkin itu tempat mukso, teman-teman. Jadi tempat mukso, lebih ke tempat muksonya ya. Jadi bukan apa namanya, ada jasad terus dikuburkan di situ, itu bukan. Jadi lebih ke tempat mukso atau tempat peristirahatan terakhir. Nah, sebenarnya kalau orang di Gunung Kawi ini, teman-teman, orang di Gunung Kawi ini mengajarkan satu hal, yaitu kita itu jangan menyerah dengan keadaan dan harus saling bertoleransi. Harus bertoleransi. Jadi karena di situ apa? Di Gunung Kawi itu ada 5 bangunan, teman-teman. Ada gereja, ada masjid, ada pura, dan jadi menggambarkan bahwasanya kita itu hidup rukun. Sebenarnya sama sekarang orang tuh salah kaprah, teman-teman. Jadi ke Gunung Kawi ini hanya bertujuan untuk mencari harta benda. Memang saya bisa tunjukkan di mana tempat bisa mencari harta benda di Gunung Kawi itu. Tapi yang terpenting sebenarnya itu adalah bagaimana kita menjadi seseorang yang memiliki toleransi dan kepekaan terhadap sekeliling kita, seperti halnya dengan Dewandaru itu tadi. Nah, itu adalah sekilas dari cerita Gunung Kawi. Nah, untuk pengalaman mistisnya saya akan ceritakan di part selanjutnya ya. Ini saya bercerita tentang kisi-kisinya dulu, apa dan mengapa yang ada di Gunung Kawi itu. Nah, nanti saya akan menceritakan apa saja yang harus dibawa dan apa saja yang harus dilakukan bila seseorang ingin mengalap berkah di situ. Jadi intinya di Gunung Kawi ini kalau kita tidak kuat iman, memang kita bisa dijerumuskan kepada hal-hal yang tidak masuk akal. Karena apa? Segala sesuatu itu ya hanya kita dan Allah yang tahu akan perbuatan kita. Tapi pada intinya kalau dibilang Gunung Kawi ini bisa mendatangkan kekayaan dengan cara pintas, ya memang bisa. Tapi kita jangan sampai melakukan hal itu, karena kita harus merasa kasihan kepada anak cucu kita kelak yang akan menanggung karma, menanggung dosa dari apa yang kita lakukan. Kalau rumah tangga kalian ingin mendapatkan rezeki lancar, rezeki yang berkah, rezeki yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang banyak, kalian cukup menanam Dewandaru, Wijoyokusumo sama Cempaka Mulya di depan rumah kalian. Jadi ini 3 pohon ini hanya bisa tumbuh kalau ditanam oleh orang-orang yang sudah berkeluarga.
Jadi intinya percaya pada kekuasaan Allah, bahwasanya kaya dan miskin itu adalah sebuah takdir, sebuah nasib. Kita hanya mau bisa memohon, Allah juga yang menentukan. Nah, kita nanti lanjut part selanjutnya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.